Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giamanda dari Fakultas Manajemen kelas MA18B5. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia untuk menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Ekonomi adalah keadaan perekonomian suatu negara dalam periode tertentu yang menunjukkan grafik yang lebih baik atau meningkat daripada periode sebelumnya berdasarkan indikator. Dua indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu produk nasional bruto dan yang kedua itu produk domestik bruto. Adalah yang pertama itu kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, yang kedua yaitu jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada pengangguran, dan yang ketiga serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, jika kondisi indikator-indikator tersebut menurun daripada periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi, namun justru mengalami kemunduran ekonomi. Materi kedua dari inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar terjadi inflasi. Yang pertama itu kenaikan harga bersifat, yang kedua itu bersifat umum, dan yang ketiga itu berlangsung terus-menerus. Kalian tahu nggak sih penyebab inflasi itu apa? Ya, penyebab inflasi itu karena terjadinya kenaikan permintaan, biaya produksi, dan tingginya peredaran uang. Beberapa jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang kenaikan harga barang atau jasa secara umum di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua itu inflasi sedang, inflasi yang berkisaran 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir yaitu inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Materi yang ketiga yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang yang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Terdapat 5 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kedua kesempatan kerja, ketiga kestabilan harga, keempat keseimbangan neraca pembayaran, dan yang kelima adalah mengatasi masalah inflasi. Tadi kan yang ketiga ada kebijakan moneter. Nah, sekarang nih yang keempat ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Salah satu yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Beberapa tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal. Nah, yang pertama itu ada mencapainya kestabilan perekonomian nasional, kedua memacu pertumbuhan ekonomi, ketiga mendorong laju investasi, keempat membuka kesempatan kerja yang luas, dan kelima mewujudkan keadilan sosial. Tujuan utamanya nih dikeluarkan kebijakan fiskal, yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Nah, materi yang terakhir itu adalah investasi. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Investasi dapat digolongkan menjadi
3 jenis berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang hasilnya atau dananya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Nah, maksimalnya itu 1 tahun. Ada investasi jangka menengah. Biasanya jenis investasi ini memiliki periode mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun untuk merasakan profitnya. Yang ketiga ada investasi jangka panjang. Nah, investasi ini membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun. Ada beberapa manfaat nih dari investasi. Yang pertama itu meraih financial freedom, kedua untuk meningkatkan kekayaan dan nilai aset, ketiga melindungi kondisi finansial dari inflasi, dan yang keempat itu memenuhi kebutuhan yang memerlukan biaya yang besar. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.